Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Khalisatun Zahra, NIM 3193121004 dari kelas A reguler 2019 Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi seputar wirausaha. Kali ini kita akan membahas mengenai membangun karakteristik wirausaha. Nah, ada 10 poin karakteristik wirausaha. Yang pertama yaitu motif berprestasi tinggi. Yang kedua, selalu perspektif. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Yang keempat, memiliki perilaku inovatif tinggi. Yang kelima, selalu komitmen dalam pekerjaan. Yang keenam, mandiri atau tidak ketergantungan. Yang ketujuh, berani menghadapi resiko. Yang kedelapan, selalu mencari peluang. Yang ke-9, memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang ke-10, memiliki kemampuan manajerial. Nah, dari ke-10 karakteristik ini, sekiranya seorang wirausahawan itu harus memiliki ke-10-nya agar nantinya usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian adapun sikap dan perilaku wirausahawan sukses yang pertama, tidak ragu mengambil langkah awal. Nah, dalam berwirausaha kita tidak bisa ragu-ragu dalam mengambil langkah awal. Kita terlalu banyak memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya. Sehingga kita untuk memulai saja kita takut atau ragu-ragu. Yang kedua, tidak meratapi kegagalan. Nah, dalam berwirausaha itu mungkin ada terjadi kegagalan-kegagalan yang tidak bisa kita hindarkan. Namun kita tidak boleh meratapi atau terlalu memikirkan kegagalan-kegagalan tersebut dan menganggapnya sebagai suatu halangan. Sehingga ini nantinya akan berpotensi untuk menghalangi langkah kita ke depannya. Yang ketiga yaitu memahami produk dan sasarannya. Jadi jika kita mengetahui produk apa yang kita buat dan kita tahu apa sasaran yang akan kita gapai untuk produk yang kita buat. Yang keempat yaitu pandai memanfaatkan tren dan fasilitas terkini. Jadi dalam kita berwirausaha kita harus tahu apa saja tren dan fasilitas terkini agar kita tidak ketinggalan dalam menyajikan suatu usaha. Kemudian yaitu tidak ragu menjalin hubungan dan berinteraksi. Nah, untuk hal ini kita tidak lagi harus malu-malu untuk mencari relasi agar usaha kita berkembang. Kemudian selalu belajar dan mencari celah pemasaran. Nah, di sini kita harus selalu belajar dari kesalahan-kesalahan dan juga mencari celah dari pemasaran yang ada. Kemudian bersikap baik dan komunitas. Nah, kemudian adapun proses membangun karakter wirausaha yaitu hargai produk orang lain. Nah, jadi jika kita dalam berwirausaha tentunya kita memiliki pesaing-pesaing yang ada di depan kita, namun kita juga harus tetap menghargai produk orang lain tersebut. Kemudian kita harus menyenangi kritik. Nah, tentunya dalam kita berwirausaha akan ada kritik-kritik yang akan disampaikan, saran-saran yang akan disampaikan oleh orang lain. Jadi di sini kita harus dapat menerima kritik-kritik yang tersebut. Jika menurut kita itu baik dan dapat kita terima, maka silakan diambil. Yang ketiga yaitu bicara sesuai ahli. Jadi kita tidak berbicara dengan kita tidak berbicara tidak kita tidak berbicara tidak sesuai fakta atau mengada-ngada. Kita harus berbicara sesuai ahli. Kemudian fokus dan konsisten. Dalam hal ini kita harus bisa fokus dan harus tetap konsisten dengan apa yang sudah kita bentuk. Jadi aman guys, masih guys. Ya. Kemudian, adapun cerita motivasi. Nah, di sini ada suatu cerita motivasi wirausahawan sukses. Nah, pengusaha sukses yang satu ini dulunya itu merupakan seorang tukang sapu. Namanya itu adalah Tri Sumono. Kemudian dia itu lahir di Gunung Kidul pada 7 Mei tahun 1973. Nah, ini masih cukup muda ya. Dan ia hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Nah, pada tahun 1993, dia itu nekat untuk merantau ke kota Jakarta. Meskipun hanya berbekal tas yang berisi kaos dan ijazah SMA. Nah, sesampai di Jakarta ini,
Pak Tri ini mulai mencari pekerjaan apa saja tanpa memilih-milih. Jadi dia tidak memilih keahlian dan dia tidak memilih-milih pekerjaan apa yang ingin dia lakukan. Kemudian hal ini dia lakukan agar dia dapat bertahan hidup. Pekerjaan pertama yang ia dapatkan adalah menjadi seorang buruh bangunan di Ciledug, Jakarta Selatan. Nah, selang beberapa bulan kemudian, ia akhirnya dapat tawaran menjadi seorang tukang sapu di sebuah kantor Palmerah, Jakarta Barat. Nah, tawaran untuk jadi tukang sapu ini langsung diambilnya tanpa pikir panjang. Nah, dari office boy, kemudian ia kembali mendapat tawaran menjadi tenaga pemasar, hingga karirnya itu menanjak tinggi sampai menjadi penanggung jawab gudang. Nah, selama bekerja di kantor, Pak Sri ini juga coba-coba mencari penghasilan tambahan. Nah, di samping dia bekerja menjadi penanggung jawab gudang tersebut, dia juga ada nih mau kerja sampingan. Pada saat libur kantor atau setiap hari Sabtu dan Minggu, ia berjualan pernak-pernik aksesoris seperti jepit rambut, kalung, dan lainnya di Stadion Gelora Bung Karno. Usahanya ini ia lakoni itu selama 4 tahun dengan modal hanya Rp100.000. Nah, dari pengalaman jualan ini, kemudian ia berpikir bahwa usaha sendiri ternyata lebih menjanjikan daripada menjadi seorang karyawan dengan gaji pas-pasan, yaitu bekerja di bawah orang lain. Nah, kemudian pada tahun 1997, ia nekat mundur dari pekerjaan kantor dan menekuni jualan aksesorisnya hingga memiliki kios di Mall Graha Cijantung. Nah, dan tahun 1999 ia membeli rumah di perumahan Pondok Ungu, Bekasi Utara dari hasil penjualan kios di Mall Graha Cicantung karena ditawar orang dengan harga mahal. Di tempat baru inilah pekerjaan bisnis Pak Tri itu dimulai. Saat itu ia langsung membuka toko sembako. Kemudian pada tahun 2006, Pak Tri mulai tertarik dengan bisnis pembuatan sari kelapa. Nah, dari beberapa kabar yang diperoleh, diketahui bahwa untuk membuat sari kelapa ini, proses dari fermentasi air kelapa murni dengan bantuan bakteri Acetobacter psyllium. Tapi Pak Tri ini tidak patah semangat. Ia terus belajar bagaimana untuk menghasilkan sari kelapa yang baik dan berkualitas standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, setelah produk sari kelapanya lumayan memuaskan, ia langsung memproduksi 10.000 nampan dan bisa lolos ke perusahaan. Nah, produksi pertamanya ini senilai 70 juta rupiah. Sekarang terbalik, beberapa perusahaan antri mengambil olahan sari kelapanya. Nah, sejak saat itulah perjalanan bisnis dari Pak Tri Somono ini terus maju dan berkembang. Melalui perusahaannya CV3 Jaya, Pak Tri Somono mengelola banyak cabang usaha. Antara lain produk kopi jahe saset merek Hotri, toko sembako, kemudian peternak burung, serta pertanian padi, jahe, dan bisnis lainnya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dan dijadikan suatu dasar kiat dalam usaha atau perbaikan hidup. Hakikat dasar dari kewirausahaan adalah kreativitas dan keinovasian. Mungkin itu saja teman-teman penyampaian dan karakteristik seorang wirausaha. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.